harapannya pasti pada sehat dan kuat, karena nunggu namanya pasar. Pasar itu adalah tempat berkumpulnya, berinteraksinya para masyarakat, semuanya ada di sini. Tiap hari orang masak, tiap hari orang kebutuhan sembako, pangan itu ada di pasar. Makanya pasar ini adalah pusat dari kehidupan. Nah, makanya ini sangat penting menurut saya, apalagi Kroya ini pasarnya adalah terbesar di Kabupaten Cilacap, menaungi 1.300 pedagang, itu sangat besar. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023, Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya atau P3K mendapat kesempatan serap aspirasi kepada anggota DPR RI Komisi 5 Novita Wijayanti untuk mendengarkan ataupun menampung aspirasi keinginan pedagang Pasar Kroya yang mengalami musibah kebakaran di bulan Desember tahun 2021. Acara serap aspirasi ini digelar di Pasar Sementara atau Pasar Penampungan Sementara di Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Acara serap aspirasi ini digagas oleh Ketua P3K Haji Mujiono SE dan Wakil Ketua Mas Alek, serta melalui Caleg Gerindra Dapil 5 Rusli Munandar. Acara ini juga dilengkapi dengan musik hadroh dari ibu-ibu pedagang Pasar Kroya, santunan kepada anak yatim piatu dan yatim, serta pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Berikut ini laporan JIPC Official TV selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Novita Wijayanti SEMM. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kolaborasi dengan rekan-rekan yang duduk di legislatif, baik DPRD Cilacap, DPRD Provinsi maupun DPRD Pusat. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Bapak pedagang, Ibu-ibu, kita saat ini kerawuan Ibu Hajah Novita Wijayanti. Matur. Pada saat ini kami atas nama pedagang Pasar Kroya menyampaikan aspirasi. Nanti apa yang menjadi permasalahan di sini, kenapa sampai 2 tahun tidak terbangun, itu bisa dipecahkan bersama gitu Bapak Ibu ya. Karena saya mendapat penjelasan bahwa status pasar ini kemarin sempat belum jelas, belum clear, karena bukan sepenuhnya milik pemerintah. Saya kaki-kaki di sini ikut gondor Bu, Pak. Saya pedagang dong asin super enak. Iya. Dokumen aspirasi dari
Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Kroya oleh Bapak Haji Mujiono Sagi kepada Ibu Hajah Novita Wijayanti SMM. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد. Anggaran 2020 ini kan sudah habis dan tidak mungkin bisa diagendakan tahun ini ya Mbak ya? Diusahakan, sifatnya Siapa tahu ada sisa-sisa, tapi kalau anggarannya besar memang harus diperencanakan kan. Kecuali kalau kecil-kecil biasanya di akhir tahun suka ada sisa anggaran. Tapi kalau nanti dihitungnya sangat besar biasanya itu akan dalam anggaran induk murni. Tadi yang bareng sama saya pastinya dari Balai Cipta Karya dari Kementerian PU, karena mengenai pasar, sampah, pengolahan sampah, kemudian dan berbagai hal yang mengenai itu ada di bidang Cipta Karya. Kemudian saya mengajak juga DPR Provinsi, Pak David, juga kebetulan itu komisinya adalah Komisi Perekonomian UMKM. Jadi pastinya sedikit banyak akan berhubungan dengan di provinsi. Siapa tahu, saya pikirkan kalau ada yang kita kan sinergi dari pusat, provinsi, kabupaten, sinergi mana yang saya bisa, kemudian mana mungkin provinsi bisa, seperti tadi ada tambahan minta rebana gitu, ternyata Pak David bisa gitu. Jadi ada hal-hal sampingan dari pasar, makanya saya ajak semuanya. Kemudian juga dari kabupaten saya ajak, bahkan dari Papera. Papera itu adalah sayap dari Partai Gerindra yang memang persatuan pedagang. Di situ isinya adalah mengkoordinir dan menjalin hubungan dengan para pedagang, UMKM, kaki lima, itu memang di Papera. Ini ada ketua umumnya, kemudian ada ketua Jawa Tengah yang juga anggota dalam provinsi di Cilacap, saya ajak sekalian di sini. Karena ini kan PR besar. Jadi alhamdulillah mungkin kalau saya bisa turunkan sendiri, alhamdulillah. Tapi pada saat ada yang mungkin saya tidak bisa, Pak David bisa kan, alhamdulillah ya. Itulah tambahan-tambahan dari beberapa halnya. Harapan Mbak Novita terhadap para pedagang, ini ada Mas Alex sama Ketua Mas Mujiono. Saya sih harapannya pasti pada sehat dan kuat, karena nunggu namanya pasar. Pasar itu adalah tempat berkumpulnya, berinteraksinya para masyarakat, semuanya ada di sini. Tiap hari orang masak, tiap hari orang kebutuhan sembako, pangan itu ada di pasar. Makanya pasar ini adalah pusat dari kehidupan. Nah, makanya ini sangat penting menurut saya, apalagi Kroya ini pasarnya adalah terbesar di Kabupaten Cilacap, menaungi 1.300 pedagang, itu sangat besar dan akan mempengaruhi perekonomian. Kalau pasarnya bagus, megah, cerah, bercahaya, sehat, maka perekonomian membaik, kemudian interaksi baik, positif, sehat, dan semuanya. Dan semuanya juga komunikasinya melalui orang saya, ini ada Arusli di sini, kemudian juga ada pengurus-pengurus saya juga yang ada di sini, kemudian saya dari Partai Gerindra, ya saya pasti hubungannya dengan mereka-mereka dan berhubungan dengan P3 dan Kepala Pasar. Harapannya minta doanya aja supaya perjuangan saya di Jakarta setelah statusnya sudah clear bisa lebih mempermudah, mempercepat bagaimana terrealisasinya pembangunan ini. Pastinya anggarannya tidak sedikit, pastinya gitu. Jadi itu membutuhkan energi karena anggarannya itu dibagi cuil-cuil se-Indonesia. Moga-moga ada pos yang bisa ditaruh di Kabupaten Cilacap di Pasar Kroya. Untuk Mas Muji, Mas, ini kan masih ada Bu Novita ya. Kira-kira tadi udah diserahkan aspirasinya dalam bentuk tertulis juga, harapan sudah disampaikan. Kira-kira apalagi yang mau Mas Mujiono sampaikan, mumpung masih ada Mbak Novita di sini? Kita berharap kepada kita, anggota DPR RI 5 untuk terus memperjuangkan aspirasi pedagang pasar Kroya untuk segera
segera dibangun. Karena salah satu putusan Pengadilan Negeri Cilacap adalah tahun 2026 1 Januari itu sudah beroperasi Pasar Kroya. Harus diingat 1 Januari 2026 itu harus sudah beroperasi. Iya, itu keputusan pengadilan. Terima kasih. Makanya keputusan pengadilan itu kan juga harus disampaikan ke pemerintah pusat. Karena kalau kabupaten saya yakin susah. Karena Terbukti 2 tahun terbengkalai ya Bu Novita ya. terbengkalai dan pasti anggarannya besar. Keputusan ini kalau dijawab dengan tidak adanya anggaran juga tidak akan terlaksana ya keputusan ini. Gitu. Makanya perlunya sinergi kita semuanya dan kembali lagi saling mendoakan supaya ini bisa terrealisasi. Silakan rekan yang lain. Ibu Novita ya, dari Official TV JPC. Selama ini kita mendengar bahwa di Pasar Kroya itu satu fasilitas parkir, kemudian fasilitas untuk pemadam. Di peristiwa itu karena kami ada di lapangan langsung itu sangat minim ya. Kemudian juga aturan tentang katakanlah elektrikal atau penggunaan itu juga kurang teratur. Apakah Ibu dengan kewenangannya bisa menekankan teknis tersebut? Insya Allah kalau ini nanti didesain, kemudian dibangun baru, pasti semuanya itu akan maksimal fasilitasnya. Pasti akan terintegrasi antara, apalagi melihat dan mengaca kejadian kebakaran. Pasti itu akan menjadi prioritas penanganan, kemudian penanganan kebakaran, listrik, kemudian sampah, kemudian parkir, nanti pasti akan komunikasi dengan semua yang mengampu di sini. Apa yang bisa dibutuhkan di sini supaya bisa berjalan maksimal dari sisi keamanan, dari sisi perekonomian, dan dari berbagai macam sisi. Saya juga akan sampaikan semuanya. Satu lagi Ibu, agak di luar konteks pasar. Untuk pembangunan jalan tol Cilacap Yogyakarta kabarnya sudah mulai dari arah timur ya, sementara dari arah barat seperti apa? Jalan tol itu nanti ada 2 arah, dari Pejagan ke Cilacap dan bahkan dari Bandung ke Cilacap, tetapi memang bertahap. Dari Bandung ke Cilacap itu akan menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia gitu. Jadi itu juga kebetulan di komisi saya nanti, tapi mungkin 2 tahun lagi lah kami berjalan karena baru lelang-lelang. Oke, Ya. silakan.